Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Syafruddin, SPDM ED. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengawas sekolah. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Syafruddin, SPDM ED, beralamat tinggal di Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Kemudian jabatan sebagai pengawas sekolah madya, pangkat dan golongan pembina tingkat 1 golongan 4B. Pendidikan terakhir saya S2 di Flinders University, mengambil jurusan Leadership and Management di South Australia pada tahun 2008 sampai 2009. Kemudian prestasi terakhir yang saya peroleh adalah sebagai finalis pengawas sekolah jenjang SMP tingkat nasional pada tahun 2016. Kemudian sudah menerbitkan beberapa buku, dan buku terakhir diterbitkan pada Agustus 2022 dan sudah ber-ISBN dengan judul Pergerakan Edukasi Peningkatan Wawasan Kependidikan. Bercerita mengenai pengawas sekolah adalah diangkat dari guru untuk melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Kemudian tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan atau 8 SNP, kemudian ada penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Kemudian, pengawas sekolah juga dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas kepengawasannya, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Kemudian pengawas sekolah dibagi dalam 3 kriteria atau jabatan. Yang pertama, pengawas sekolah muda, yakni berdasarkan golongan dari 3C dan 3D. Kemudian pengawas sekolah madya dimulai dari 4A, 4B, dan 4C. Kemudian pengawas sekolah utama dari golongan 4D dan 4E. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pengawas sekolah muda, yang pertama menyusun program pengawasan setiap tahunnya. Kemudian nomor 2, melaksanakan pembinaan guru di sekolah binaannya. Ketiga, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Ada 4 standar nasional pendidikan yang harus dipantau oleh seorang pengawas sekolah muda. Kemudian nomor 4, melaksanakan penilaian kinerja guru atau PKG. Kemudian yang kelima, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaannya. Yang keenam adalah menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG atau kelompok kerja guru tingkat SD atau pengawas untuk tingkat SD. Kemudian musyawarah guru mata pelajaran MGMP untuk pengawas tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Setelah itu kita masuk ke pengawas sekolah madya. Ada 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengawas sekolah madya ini. Yang pertama, menyusun program pengawasan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Di sini sudah ditambahkan untuk membina kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Sudah harus memantau 8 SNP untuk pengawas sekolah madya. Yang keempat, melaksanakan penilaian kinerja guru atau PKG dan atau kepala sekolah atau PKKS. Kemudian yang kelima, pengawas sekolah madya harus melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaannya.
Yang keenam, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG atau MGMP dan atau K3S atau MKKS dan sejenisnya. Yang ketujuh, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Yang kedelapan, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi dan manajemen atau SIM. Yang kesembilan, kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah media adalah mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah, serta yang terakhir adalah membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokoknya. Jadi untuk pengawas sekolah media terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan lanjut ke pengawas sekolah utama, ada 12 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang pengawas sekolah utama, yakni yang pertama, menyusun program pengawasan setiap tahunnya, melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah, kemudian yang ketiga ada memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Jadi sudah 8 SNP yang harus dipantau oleh seorang pengawas sekolah utama. Yang keempat, melaksanakan PKG atau penilaian kinerja guru dan kepala sekolah atau PKKS. Yang kelima, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten kota atau provinsi. Di sini untuk pengawas sekolah utama sudah ditambah kegiatannya yang nomor 6. Kemudian nomor 7, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG atau MGMP dan atau K3S atau MKKS dan sejenisnya. Kemudian nomor 8, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Yang ke-9, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi dan manajemen. Yang ke-10, seorang pengawas sekolah utama harus mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Kemudian yang ke-11, membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah media dalam melaksanakan tugas pokok. Dan yang terakhir adalah pengawas sekolah utama harus melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan penelitian tindakan. Untuk guru, tindakan kelas, sementara untuk kepala sekolah, tindakan sekolah. Jadi, penyusunan program pengawasan dilaksanakan pada Januari tahun berjalan, kemudian bentuk laporan-laporan dan evaluasi juga dibuat pada tahun yang sama, tapi pada bulan Desember pada tahun berjalan. Oke, terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.